kasih. Monggo, duduk dulu Bu. Ibu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Masih. Alhamdulillah sehat juga Bu Neng. Begini Bu Neng, maksud kedatangan saya ke sini dalam rangka tugas CGP, yang mana saya ditugaskan untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah di TK Islam Negeri 53 ini mengenai praktik pengambilan keputusan seorang pemimpin Bu. Tentunya Ibu dalam lembaga ini ada mengalami permasalahan-permasalahan. Ibu ya, boleh Ibu? Iya, Bu. Oke Bu, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral Ibu? Itu marah ke guru atau ke anak? Bisa ke guru, bisa ke anak, bisa. Yang jelas semuanya memang kepentingan di sekolah ini ya Bu ya. Nah, seperti itu Bu. Ibu? Iya. Coba saya dulu ya. Dilema etika yang kami rasakan ya Bu, karena guru kita hanya satu dengan murid yang 30 orang. Tentunya ini tidak seimbang gitu. Saya juga kepala sekolah sebagai juga memegang kelas. Nanti kalau ada jam-jam yang harus keluar, saya menghadiri undangan, tentunya itu menjadi permasalahan. Baik Ibu, jadi kalau menurut Ibu yang dilema etikanya ini kan antara benar lawan benar ya Bu ya. Nah itu yang menjadikan dilema itu di mananya ya Bu? Ya. Dari mana ya tadi Bu, kalau kita tinggal keluar, kita tinggal rapat yang sama-sama kepentingannya sama, karena kita dapat undangan ke dinas, umpamanya kita rapat yang harus kita hadiri, itu adalah kepentingan sekolah juga, kepentingan rapat. Sedangkan kita juga harus di dalam kelas gitu, kita harus mengajar gitu, karena kita cuma satu. Jadi apa ya Bu ya? Yang menjadi dilema Ibu, biasanya Ibu karena guru Ibu cuma satu, Ibu membantu ke kelas begitu ya Bu ya. Nah jadi sebenarnya kalau Ibu keluar sebenarnya ya ada beratnya karena dengan pertimbangan gurunya cuma satu seperti itu Ibu ya. Kemudian sementara namanya panggilan dinas, tugas kedinasan ya harus Ibu jalani juga seperti itu Ibu ya. Luar biasa. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini dengan kasus-kasus yang Ibu utarakan tadi, di mana kepentingannya memang benar lawan benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang kebijakan yang saya ambil Bu sebagai kepala sekolah, tentunya kebijakan itu harus yang lebih baik gitu. Jadi di kelompok bermain kita satu atap dengan kelompok bermain Bu, di guru di kelompok bermain itu ada dua. Jadi saya ambil kebijakan. Nah, saya ambil kebijakan, untuk guru bermain satu untuk membantu di TK, Bu. Ya, untuk membantu di TK. Karena saya mau rapat keluar tentunya dengan guru yang satu dari 30 itu tidak mungkin. Jadi kami perbantukan yang dari guru kelompok bermain untuk membantu untuk menggantikan saya di TK. Jadi itu sudah merupakan langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini Ibu ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja Ibu yang selama ini
Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Yang paling efektif ya itu tadi, Bu, sebelum kita laksanakan pada hari itu, tentunya kalau undangan tentunya kan sudah dari kemarin. Iya, betul. Undangan kedinasan tentunya sudah dari kemarin. Jadi kemarin sebelumnya setelah ada undangan masuk, tentunya kita harus berkonfirmasi dengan guru-guru kita. Jadi kita kumpulkan guru-guru kita briefing guru-guru kita sampaikan bahwasanya besok saya ada acara kedinasan, ada undangan ke dinas untuk mengikuti rapat. Maka dari itu untuk guru PAUD, guru kelompok bermain mohon untuk menggantikan saya ketika selama saya di jam kedinasan di luar. Itu yang paling efektif. Baik, Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Tantangannya yang jelas ya itu tadi, Bu, tantangannya karena meninggalkan kelas dengan guru kita yang satu, tantangannya sangat besar sekali, Bu. Kita harus menghadapi dengan wali murid juga. Tantangannya banyak wali murid, takutnya nanti wali murid tidak puas dengan takutkan nanti kurang efektif gitu, Bu. Tantangannya seperti itu. Ini tantangan yang ada dalam kasus ini. Oke, Bu, namun Ibu juga sudah luar biasa memberikan solusinya dengan cara karena satu atap dengan kelompok bermain, Ibu ya, dengan menarik guru kelompok bermain. Yang kelompok bermain ini muridnya kalau boleh tahu lebih sedikit atau sama? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi pas lah ya, Ibu ya, kalau memang ditarik untuk sementara bisa menggantikan Ibu di saat Ibu ada kepentingan kedinasan juga. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau barangkali Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan atau prosedurnya seperti apa, Ibu? Untuk menyelesaikan permasalahan yang kita angkat tadi ya, Bu ya, tentunya tidak ya, ada kalanya yang langsung dan ada kalanya yang tidak. Kalau untuk yang tidak itu tidak bisa kita pastikan jadwalnya. Mengapa seperti itu? Karena kita satu atap, guru dengan satu TK dan kelompok bermain, tentunya jadwal itu harus kita kondisikan supaya guru-guru ini bisa hadir semuanya dalam rangka briefing atau menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Karena jadwal, kalau kita atur jadwal umpamanya kita hari setelah pulang sekolah gitu, setelah pulang sekolah, nah salah satu guru ini ada yang tidak bisa gitu. Untuk apa yang satu juga tidak bisa. Jadi tidak bisa harus kita tentukan hari ini, misalnya hari Selasa, ya hari Selasa jadwal kita untuk monitoring atau briefing itu tidak bisa. Jadi kapan bisanya untuk guru-guru kita bisa di dalam briefing itu, di dalam pengarahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baru kita bisa mengangkat jadwalnya. Berarti kalau yang saya tangkap, Ibu cenderung begitu ada masalah lebih baik segera diselesaikan agar segera mendapat solusinya dan tidak berlarut-larut ya, apalagi memang kalau seperti yang Ibu hadapi di saat ada undangan mendadak, biasanya kalau acaranya hari ini tentu undangannya kemarin itu begitu langsung Ibu konfirmasi, Ibu rembukan sama Dewan Guru seperti itu, Ibu ya. Terima kasih, Ibu, sangat luar biasa jawaban-jawaban dari Ibu. Kemudian Ibu, apakah ada seseorang yang
membantu ibu dalam pengambilan keputusan, atau faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan, Ibu? Tentunya di dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa sendiri ya Bu ya. Iya. Nah, tentunya kita harus berkoordinasi dengan guru-guru, itu yang terpenting. Iya. Yang kedua, apabila kita tidak selesai dengan guru-guru kita kan bisa suatu nawar kita minta arahan dari komite sekolah. Bisa juga komite sekolah atau pihak-pihak tertentu yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita itu. Nah, seperti kalau guru kita kan cuma satu dengan sekian murid. Jadi kalau kita minta sebagai pengurus sekolah atau komite sekolah atau ketua yayasan, bagaimana caranya untuk meminta tambah guru, tentunya kalau tambah guru tambah dana seperti itu. Oke. Kemudian Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini, Bu? Untuk saya pribadi ini ya sangat baik sekali gitu, pengalaman yang baik sekali yang harus saya petik dalam diri kita, dalam diri saya sendiri sebagai kepala sekolah gitu. Karena keputusan itu sebenarnya juga sangat berat, namun itu harus kita lakukan dan kita jalankan demi kelancaran sekolah kita ini. Baik Ibu, kita sudah melewati pertanyaan terakhir. Memang Ibu, semoga dengan keputusan-keputusan yang sudah diambil memang merupakan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya Ibu ya. Kemudian tidak merugikan salah satu pihak, dan tentunya karena kita memang berdirinya di suatu lembaga, tentunya yang jelas lebih berpihak kepada murid ya Ibu ya. Nah, semoga seperti itu Bu. Terima kasih banyak atas waktunya selama ini Bu, di siang hari ini Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon undur diri, berpamitan dulu Ibu. Terima kasih Bu Marsim, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Jun. Waalaikumsalam Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Bu Jun bagaimana? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Iya Ibu, terima kasih. Begini Bu, kedatangan saya di sini, saya ada tugas dari CTP, bahwasanya saya harus mewawancarai pimpinan di sebuah lembaga. Kalau sekarang di sini di TK Islam Bakti 89 Mekarsari ini, karena Ibu seorang kepala sekolah di sini ya Bu. Ya boleh Bu? Boleh Bu. Oke Ibu, kita langsung saja Ibu ya dengan pertanyaan pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Iya Bu, mohon maaf, saya mau bertanya ini Bu ya. Saya bertanya kembali. Yang dimaksud dengan dilema etika itu apa ya Bu ya? Sama rujukan moral itu apa? Soalnya saya sendiri belum paham ya Bu ya. Oh, oke Bu, boleh Bu. Begini Bu, kalau yang dilema etika itu kita dihadapkan pada permasalahan yang mana permasalahan itu atau dua kepentingan itu saling bersinggungan. Dia benar, sama-sama benar Bu, benar lawan benar seperti itu. Nah kemudian kalau yang rujukan moral ini kita dihadapkan pada permasalahan yang satu benar dan yang satu salah seperti itu. Baik Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu selama ini
bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, benar lawan benar itu Bu memang perlu penuh pertimbangan ya Bu ya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baik Ibu. Oke Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Gini Bu, dengan mengidentifikasi masalah dengan banyak pertimbangan apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan tidak merugikan salah satu pihak, kemudian keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan Bu. Baik Bu, luar biasa sekali jawaban dari Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Gini Bu, kami tidak memperbesarkan permasalahan yang ada ya Bu ya. Ya. Seperti itu. Jadi biar segera teratasi permasalahannya seperti itu ya Bu ya, segera kelar gitu ya Bu ya. Oke Ibu, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian masalah itu Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga ataukah ada jadwal tersendiri yang Ibu lakukan? Prosedurnya seperti apa? Dari Ibu, selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu di tempat, atau barangkali Ibu membuat sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan? Oh tidak Bu, kalau di lembaga kami biasanya kalau ada permasalahan yang ada, kita segera mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut. Oke. Kemudian Ibu, adakah seseorang yang membantu Ibu dalam penyelesaian suatu masalah atau dalam pengambilan keputusan, atau faktor-faktor apa yang biasanya selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Tentunya ada Bu, dengan meminta pendapat ke guru, dan kita juga meminta pendapat kepada pihak terkait seperti komite. Jadi dengan seluruh pihak yang terkait ya Bu ya. Oke Bu, kita ke pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oh gini Bu, bahwasanya nilai-nilai yang saling berkesinambungan, benar lawan benar, memang membutuhkan banyak pertimbangan dan harus dilakukan sebijaksana mungkin agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan tentunya keputusan yang berpihak kepada murid ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali.